Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas JPGSD. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya yang bahasa Indonesia atau Melayu. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar pedagang, antar suku, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan terdiri dari dua bentuk, yakni ragam bahasa lisan baku sejalan dengan ragam bahasa tulis baku, ragam bahasa lisan tidak baku atau bahasa pergaulan. Yang kedua itu ragam bahasa berdasarkan waktu. Ragam lama lazim digunakan dalam penulisan naskah-naskah lama atau kuno. Ragam bahasa baru modern. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa pidato, ragam pidato ilmiah. C. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian huruf ada 5, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan. Penulisan huruf. Penulisan huruf besar atau kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua itu digunakan sebagai huruf pertama penting langsung. Yang ketiga itu digunakan sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan diikuti nama orang. Yang keempat itu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Dan yang kelima itu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk yang pertama itu menuliskan nama buku atau majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua itu menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Dan yang C itu penulisan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu yang pertama kata dasar, yang kedua kata turunan atau kata kerubuhan, dan yang ketiga itu kata ulang. Penulisan huruf serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan dua bagian, yaitu secara adopsi dan yang kedua itu secara adaptasi. Jenis-jenis tanda baca. Yang pertama itu tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda elipsis, tanda tanya, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda garis miring. Pilihan kata dan diksi. Yang pertama itu diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Yang kedua itu fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas
jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Yang ketiga itu untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. Kaidah kelompok kata atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, dan kaidah karang-mengarang. Yang keempat itu syarat pemilihan kata dalam diksi atau pilihan kata, kaidah kelompok kata atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, kaidah karang-mengarang. Kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek dalam kurung S. Subjek dalam kurung S adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku atau tokoh, sok-sok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa, benda dalam kurung nominal, klausa atau frasa verbal. Predikat dalam kurung P. Predikat dalam kurung P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek atau dalam kurung pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Objek dalam kurung O. Objek dalam kurung O adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O. Pelengkap dalam kurung Pel. Pelengkap dalam kurung P atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P, yaitu berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh O, dan jenis kata yang mengisi P dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nominal, dan klausa. Namun antara pel dan O terdapat perbedaan. Keterangan dalam kurung ket. Keterangan dalam kurung ket adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur ket dapat berfungsi menerangkan S, P, O, dan pel. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah atau di akhir kalimat. 3. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk dapat mencapai keefektifan, suatu kalimat harus memenuhi paling tidak 6 syarat, yaitu yang pertama kesepadanan, yang kedua keparalelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima kecermatan, yang keenam kepaduan, dan yang terakhir kelogisan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.